Setiap orang pasti punya cita-cita besar di masa kecil. Ada yang ingin jadi dokter, pilot, pramugari, presiden, tentara, polisi, atau bahkan sesederhana bendahara kelas. Bagi mereka yang lahir sebelum tahun 2000-an sepertiku, pilihan profesi mungkin tidak sevariatif anak-anak zaman sekarang. Yang kalau ditanya cita-citanya apa, ingin jadi YouTuber lah, gamer lah, programmer lah, atau animator. Tapi entah dulu atau sekarang ada satu hal yang tetap sama. Tidak semua impian di masa kecil bisa berhasil terwujud. Tapi apakah itu artinya mimpi-mimpi kita benar-benar mati atau sia-sia belaka? Ataukah mereka hanya berubah bentuk menemukan cara lain untuk tetap hidup dalam diri kita? Story Live Untold, karena setiap kisah berhak didengar. Dulu aku punya cita-cita yang mulia, menjadi seorang dokter bedah wanita pertama di keluarga. Bukan karena panggilan jiwa atau obsesi menyelamatkan nyawa, tapi karena aku ingin terlihat keren saat dokter mengatakan skapel, seperti di film-film medis. Aku ingat saat itu aku ada di bangku SMP, di mana pada satu titik aku menyadari bahwa betapa bersyukurnya aku tidak memilih jalan itu. Hari itu kelasku sedang mempelajari anatomi hewan vertebrata dan akan melakukan eksperimen dengan membedah seekor kodok. Kalian tahu kan seekor kodok, makhluk hijau berlendir yang entah kenapa harus ditakdirkan untuk menjadi bahan eksperimen anak SMP yang belum tentu bisa masak mie instan tanpa bikin dapur berantakan. Dari awal aku sudah merasa ini bukan ide yang baik, tapi demi mimpi menjadi dokter bedah yang keren, aku memberanikan diri sambil menelan ludah dan berdiri tegak di depan meja laboratorium seolah itu adalah meja operasi. Guru biologiku bernama Bu Siti sudah siap dengan pisau bedah di tangan seperti koki yang hendak menyayat daging stik. Kalian harus hati-hati, jangan asal potong, kata Bu Siti. Aku mengangguk penuh tekad, lalu menoleh ke kodok yang sudah terkapar di atas nampan. Aku bersumpah, aku melihatnya berkedip. Aku ulangi ya, berkedip. What? Jantungku langsung ingin pensiun dini nih. Teman sebangkuku bernama Rani yang entah kenapa terlalu bersemangat saat itu langsung saja menusukkan pisau bedah ke perut kodok itu. Dan di saat itulah aku melihat sesuatu yang membuat perutku menjadi mulas dan harus buru-buru meninggalkan ruangan laboratorium biologi. Toilet sekolah menjadi satu-satunya tempat yang nyata di mana aku bertekad mengubah keputusanku 100% untuk berhenti menjadi dokter bedah wanita. Dan aku bersyukur karena itu. Dalam benakku terlintas nih, jika saja aku memaksa menjadi dokter bedah, entah apa yang akan terjadi pada pasien bedahku nanti. Jika saat melihat kodok di bedah saja, aku sudah mual-mual. Bisa-bisa aku yang lebih sering pingsan daripada pasien-pasien yang menunggu untuk diobati. Hari itu aku pulang dengan tekad baru, mencari cita-cita yang lain yang tidak melibatkan organ dalam makhluk hidup. Dan begitulah teman-teman, bagaimana aku yang dulu bercita-cita menjadi dokter bedah wanita, akhirnya memilih jalan hidup yang lebih aman, sebagai seorang arsitek. Ya, setidaknya cairan hijau yang kutemui adalah cat warna yang lebih indah daripada cairan milik Pak Kodok. Terima kasih Sinta buat suratnya dan aku ucapin selamat meskipun kamu tidak menjadi seorang dokter, tapi kamu akhirnya menemukan cita-cita menjadi seorang arsitek. Berbeda dengan Sinta, cerita dari Rio ini nggak kalah serunya. Gimana kita dengerin aja yuk? Halo semuanya, kenalin aku Rio. Waktu aku masih kecil, sekitar 5 atau 7 tahun, aku punya impian besar. Mungkin terlampau besar ya, sampai tidak bisa dicapai, yaitu menjadi Superman. Bukan hanya superhero biasa, tapi benar-benar Superman. Yang bisa terbang, membasmi kejahatan, dan punya perut six-pack tanpa harus olahraga berat. Tapi, lihat deh sekarang, ketika dewasa, aku malah jadi pegawai kantoran. Lalu kekuatanku apa? Ya tentu saja pegawai kantoran yang bisa begadang sambil lembur dengan gaji UMR. Jubahku, kemeja putih yang setiap hari makin ketat. Bukan karena badan yang bagus, tapi karena lemak yang suka staycation di perut. Saat masih kecil, aku sering berlari-lari di halaman rumah,
dengan handuk merah milik ibuku yang diikat di leher. Berharap suatu hari aku benar-benar bisa terbang. Dan tentu saja diiringi dengan omelan ibu yang selalu kebingungan mencari handuk. Namun sekarang, aku tidak berlari mengejar penjahat nih, tapi aku berlari mengejar deadline dan diskon sembako di akhir bulan. Saat kecil aku yakin banget bisa jadi Superman, tapi seiring bertambahnya usia, ada 3 hal yang menyadarkan aku dari mimpi tidak masuk akal. Yang pertama, aku tidak bisa terbang kecuali naik pesawat. Itu adalah realita. Aku pernah mencoba nih loncat dari pagar rumah waktu masih kecil. Hasilnya bukan terbang, tapi aku mendarat dengan mulus di aspal dan menangis selama 30 menit. Yang kedua, aku benci kecoa dan ulat bulu. Superman harus berani dengan apapun. Tidak peduli itu hewan kecil, hewan besar, musuh kecil atau besar. Sementara aku melihat kecoa dan ulat bulu aja aku udah kabur. Yang ketiga, hidup menamparku dengan cicilan. Sejak aku menikah dan punya anak, aku sadar bahwa aku tidak mungkin jadi Superman saat cicilan dan kebutuhan rumah tangga terus menjerit dan perlu dipenuhi setiap bulan. Ya, meski bukan Superman, aku toh masih bisa menjadi superhero yang lain kan? Jika Superman punya kekuatan berupa laser dari mata, aku punya kekuatan untuk berusaha membeli listrik tepat waktu sebelum bunyi bip-bip. Jika Superman bisa menghentikan meteor yang jatuh ke bumi, tapi aku bisa menghentikan omelan istriku setiap awal bulan. Jika Superman bisa menyelamatkan dunia, sekarang aku berjuang menyelamatkan dompet dari cicilan bulanan. Aku memang tidak punya Fortress of Solitude seperti Superman. Tapi aku punya meja kaca sempit di kantor dengan tumpukan laporan yang lebih tinggi dari semangat hidupku. Aku juga tidak perlu melawan Lex Luthor, tapi melawan kantuk dan bos saat rapat Zoom yang isinya cuma topiknya akan kita bahas di meeting berikutnya. Jadi, meski aku tidak menjadi Superman seperti yang aku impikan seperti masih kecil, aku tetap bisa menjadi sesuatu yang lebih nyata. Seorang pria biasa yang berjuang setiap hari. Karena pada akhirnya, menjadi superhero itu bukan tentang kekuatan super, tapi tentang bagaimana dia bisa bertahan hidup di dunia nyata bersama dengan keluarga yang dicintainya. Dengan senyum dan dompet ya yang masih cukup untuk membeli nasi goreng di tanggal tua. Oke Rio, terima kasih banget buat ceritanya. Cerita dari Rio ini ngingetin kita kembali bahwa karakter superhero itu selalu bisa membangkitkan imajinasi dan juga semangat untuk anak-anak. Termasuk mungkin sebagian dari kita yang sudah dewasa pun masih memimpikan untuk menjadi superhero. Meskipun itu dalam angan-angan belaka. Dan selanjutnya, ini ada cerita yang cukup menarik juga dari Yunita. Kayak apa cerita dari Yunita ini? Kita simak dulu ya suratnya. Halo semuanya, kenalkan aku Yunita. Sewaktu kecil aku itu punya satu cita-cita, yaitu ingin mengelola keuangan. Dan menurutku, itu pekerjaan yang keren dan cukup membuat seseorang disegani. Sama seperti ketika aku melihat ayahku yang selalu segan pada ibuku, karena beliau adalah seseorang yang mengatur keuangan rumah tangga. Saat masih SD, aku sebenarnya tidak tahu ada profesi beken bernama akuntan, investor, pialang, banker, dan lain sebagainya. Yang aku tahu saat itu, satu-satunya adalah bendahara. Ketika guru bertanya, aku ingin menjadi apa? Dengan lantang dong aku menjawab, bendahara bu. Meski dijawab oleh tawa sisi kelas. Nah, bendahara itu bukan pekerjaan, tapi tugas kelas, kata bu guru di depan kelas. Meski bu guru sudah memberitahuku, tetap saja aku masih kukuh dengan cita-cita menjadi bendahara. Dari kelas 4 SD sampai kelas 1 SMP, aku selalu mengajukan diri dengan semangat untuk menjadi bendahara. Setelah aku menjadi bendahara, aku rajin mencatat uang kas, memastikan teman-teman membayar kas tepat waktu. Aku pun menyusun laporan mingguan dengan sangat detail. Ya, menjadi sebuah tanda di awal kalau aku memang benar-benar serius menekuni bidang keuangan itu. Dari kerapianku mencatat laporan kas dan pengeluaran kelas, salah seorang guruku di SMP pun penasaran. Mengapa aku selalu bersemangat untuk mengajukan diri menjadi bendahara kelas? Dan ketika mendengar jawabanku, guruku yang bernama Pak Eko itu tertawa geli.
dan memberitahuku juga bahwa ada pekerjaan sejenis dengan bendahara, namanya akuntan atau pegawai bank. Sejak saat itu aku tak lagi bercita-cita menjadi bendahara, tapi mengubah haluanku menjadi seorang akuntan atau pegawai bank. Semakin aku beranjak dewasa dan ketika kuliah, aku harus berhadapan dengan pilihan untuk memutuskan mengambil jurusan apa. Akhirnya aku memutuskan untuk mengambil jurusan akuntansi. Dan disinilah aku berada saat ini, menjadi seorang akuntan di sebuah perusahaan asing. Lucunya, kalau ada yang bertanya kenapa aku memilih profesi ini, dengan tertawa kecil aku pun menjawab, dulu aku cuma mau jadi bendahara. Ternyata dunia punya rencana yang lebih besar. Terima kasih buat Yunita untuk suratnya. Dari surat-surat yang sudah kita dengarkan tadi nih, ada yang sadar nggak kalau ada pola yang sama dari cita-cita masa anak-anak? Pola yang sama yang sering terlewat dari cita-cita kita di masa kecil, meski tidak terwujud sekalipun adalah bagaimana cita-cita itu mengajarkan kita untuk jadi pribadi yang punya semangat juang. Aku merasa tersentuh ketika mendengar kisah Rio yang ingin menjadi seorang superhero atau superman. Dan kemudian bagaimana dia pada akhirnya memandang dirinya sebagai superhero untuk tetap berjuang sebagai kepala rumah tangga di dalam keluarganya. Itu pun juga terjadi dengan cerita dari Sinta, di mana dia bisa menemukan kembali semangat juangnya meski dihadapkan pada situasi dan tempat yang mungkin tidak pernah kita inginkan. Seperti momen ketika dia harus melakukan eksperimen dengan Pak Kodok yang pada akhirnya membuyarkan cita-citanya menjadi dokter bedah wanita. Tapi akhirnya dia tidak benar-benar gagal. Hanya saja mimpinya menjadi dokter bedah ini berubah atau bertransformasi menjadi dokter bedah rumah atau arsitek. Seringkali juga cita-cita itu datang dari hal yang menurut kita sepele, seperti yang ada di dalam kisah Yunita. Yang awalnya sih ia hanya ingin jadi seorang bendahara, tapi justru keinginan itu membawanya pada profesinya yang sekarang yaitu sebagai akuntan. Lantas, apakah kita masih memandang cita-cita masa anak-anak itu hanya sebagai hayalan belaka? Ataukah kita sudah mengubahnya menjadi alat pendorong daya juang untuk melanjutkan hidup? Contohnya yang punya cita-cita jadi presiden yang tidak tercapai juga, masih bisa menjadi presiden untuk keluarga atau diri kita sendiri. Yang punya cita-cita jadi dokter dan yang tidak tercapai, masih bisa menjadi dokter untuk keluarga terdekat. Yang tidak bisa jadi pelukis atau penyanyi misalnya, masih bisa menjadi pelukis atau penyanyi meski sebatas di buku anak atau menyanyikan lagu anak-anak. Jadi, bagaimana kalian memandang cita-cita masa kecil kalian? Kalian bisa tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Oh ya, untuk minggu depan kita udah nyiapin tema nih. Nama temanya adalah Invisible Trip atau koneksi yang tidak terduga. Kalian bisa bercerita tentang pertemuan dengan orang asing yang ternyata masih punya hubungan kerabat dengan sahabat atau siapapun yang kalian kenal. Bisa juga tentang benda-benda yang berpindah tangan cukup lama, tapi tanpa sadar pindahnya masih ke seseorang yang kalian kenal. Atau tentang kejadian-kejadian sepele, tapi berdampak besar bagi kehidupan kalian. Kalian bisa mengirimkan cerita kalian pada Google Form yang ada di kolom deskripsi. Kami menunggu cerita kalian sampai pada tanggal 20 Februari 2025. Dan kami akan memilih surat yang menarik untuk dibacakan pada segmen minggu depan. Kalau kalian suka dengan video ini, ingat untuk like, share, dan subscribe channel ini agar lebih berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Terima kasih sudah menonton. Ikuti media sosial kita ya. Link ada di deskripsi.